Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo warga kampus, apa kabar? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan bersyukur. Bertemu dengan saya Sumartono Mulyo Diharjo dalam program Kampus, komunitas milenial yang produktif, unggul dan spektakuler. Di tayangan ini saya akan mempersembahkan episode Tampil Prima dengan Fighting Spirit. Warga kampus yang saya banggakan, pernahkah mendengar, menyaksikan, bahkan mengalami gagal total dalam public speaking? Don't worry, be happy. Sebab jawabnya sederhana, karena kita kurang fit, kurang prima saat beraksi di panggung public speaking. Apa itu fit? Fit adalah kondisi diri yang siap tampil dan menunjukkan kemampuan public speaking yang impresif di hadapan banyak orang. Gampangnya, fit itu syarat utama saat kita akan beraksi menyampaikan pesan ke publik. Mengapa harus fit saat tampil di hadapan publik? Ini tak lain dan tak bukan karena pertama, kita tidak ingin mengecewakan audiens atau halayak ramai. Kedua, kita ingin berbagi pesan-pesan yang insya Allah bermanfaat bagi orang banyak. Fit dalam hal ini merupakan kepanjangan dari fight, impresif, dan taktik. Di episode ini saya akan kupas tuntas tentang fight. Insya Allah impresif dan taktik akan disajikan di episode berikutnya. Fight tidak diartikan adu jotos, tetapi karakter diri yang selalu siap berkompetisi atau berlaga dengan tetap mengedepankan norma-norma yang ada atau jiwa sportivitas. Ada 3 komponen ketika kita berbicara tentang fight, yaitu semangat, persiapan, dan latihan. Semangat secara kontekstual berarti sesuatu yang harus ada atau sesuatu yang harus dihadirkan dalam diri kita. Mengapa semangat itu harus ada atau harus dihadirkan dalam diri kita? Wow, perfecto. Semangat itu laksana sulu atau penerang yang akan mengantarkan kita pada tujuan yang ingin dicapai. Kalau semangat tetap menempel di tubuh kita, maka insya Allah kita selalu mampu berjalan menelusuri rute-rute yang gelap sekalipun. Coba saja lakukan sesuatu saat kita dalam keadaan atau dalam kondisi tidak bersemangat. Lihatlah apa hasilnya. Yakinlah hasilnya kurang maksimal alias mengecewakan. Semangat juga berarti kesungguhan. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Atau there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Demikian halnya dengan kita. Ketika bersungguh-sungguh dalam public speaking, maka ada kekuatan dalam diri untuk tampil prima di hadapan banyak orang. Semangat itu merupakan energi positif yang akan menggiring kita pada upaya menjaga diri agar selalu fokus dan konsisten dalam mempraktekkan public speaking. Kalau kita bersemangat,
dalam menyampaikan pesan, maka publik akan terpersuasi dan bersemangat pula menerima pesan-pesan yang kita sampaikan. Semangat adalah energi positif yang akan mendorong kita melakukan sesuatu ke arah pencapaian yang ingin kita raih. Semangat harus dipupuk, dijaga, dan dipelihara agar kita tidak kehilangan momentum. Sebab ketika semangat dalam diri kendur, melemah, atau bahkan hilang, maka kesempatan kita meraih kesuksesan gagal total. Mengapa? Karena kita kehilangan kekuatan sehingga tidak berdaya untuk bersaing dengan yang lainnya. Selanjutnya, agar kita tampil fit atau prima, maka lakukan persiapan. Persiapan adalah langkah antisipasi menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan. Persiapan merupakan jalan menuju kemenangan. Persiapan akan menentukan tingkat atau derajat keberhasilan kita. Persiapan berbanding lurus dengan hasil yang akan kita peroleh. Kalau persiapan kita seadanya, maka hasilnya juga akan seadanya. Kalau persiapan kita asal-asalan, maka hasilnya juga asal-asalan, alias tidak bisa kita prediksi. Tanpa persiapan, bersiap-siaplah untuk kecewa karena kita tidak siap menerima hasil dari apa yang telah kita lakukan. Kalau persiapan kita matang, terencana, dan terkelola dengan baik, maka akan melahirkan prestasi yang membanggakan. Nah, karenanya jangan anggap remeh atau memandang sepele terhadap persiapan. Terakhir, latihan alias jam terbang. Latihan adalah media evaluasi dan introspeksi diri. Melalui latihan, kita dapat menggambarkan pencapaian diri. Latihan merupakan sarana memantau atau memonitor kemampuan yang kita miliki. Latihan menjadi laboratorium atau percobaan sebelum tampil yang sesungguhnya. Latihan secara kondisional merupakan proses pematangan diri untuk memperoleh hasil yang maksimal. Karenanya penting untuk dipahami bahwa latihan tidak hanya sekedar bicara soal jadwal, tetapi sesungguhnya latihan juga butuh keseriusan, ketekunan, dan kegigihan. Sebab tanpa latihan sulit bagi kita menemukan kelebihan atau kekurangan yang ada. Latihan selain memupuk rasa percaya diri dan sikap mental, juga menjadi modal yang besar agar kita selalu dekat dengan keberhasilan. Fakta menunjukkan orang-orang yang memiliki semangat dan kesungguhan dalam mewujudkan apa yang diinginkan mampu meraih kesuksesan di bidangnya masing-masing. Jennifer Lawrence dan Iko Uwais dapat kita jadikan contoh. Bernama lengkap Jennifer Schrader Lawrence. Lawrence yang lahir di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat 15 Agustus 1990 adalah artis Hollywood yang pada tahun 2015 dan 2016 menjadi artis dengan bayaran tertinggi di dunia sebesar 46 juta US dollar atau setara 652 miliar rupiah. Hal ini sekaligus menempatkan Lawrence pada posisi puncak dalam daftar 100 tokoh paling berpengaruh di dunia versi majalah Time. Di usia 22 tahun, Lawrence sudah memenangkan Piala Oscar sebagai artis terbaik di Academy Award ke-85 tahun 2013 berkat aktingnya dalam memerankan karakter Tiffany McPhail dalam film Silver Lining Playbook. Meski banyak prestasi, ada hal yang patut dicontoh dari Lawrence, yakni sikapnya yang rendah hati dan hemat menggunakan uang. Selain itu, Lawrence juga dikenal dengan pembawaannya yang down to earth, sehingga wajar jika Lawrence menjadi favorit semua orang. Inspirator yang kedua, Iko Uwais. Lahir di Jakarta 12 Februari 1983, Iko Uwais
yang bernama asli Uwais Corny, dikenal sebagai aktor, koreografer, dan atlet pencaksilat nasional. Iko mengawali debutnya di dunia perfilman ketika memerankan Yuda, seorang perantauan bersuku Minangkabau dalam film Merantau tahun 2009. Nama Iko Uwais melejit setelah memainkan peran dalam film laga berjudul The Raid 1 dan The Raid 2. Namun, siapa sangka aktor ganteng pemeran Rama dalam film yang booming dan diputar di beberapa negara dunia, The Raid, sebelumnya berprofesi sebagai seorang supir truk di sebuah perusahaan provider telekomunikasi. Berkat aktingnya dalam film The Raid, Iko mulai dilirik Hollywood. Ia mendapat peran sebagai Gilang Sanjaya dalam film Man of Tai Chi 2013 yang disutradarai aktor Keanu Reeves. 2 tahun berselang, Iko mengambil peran Hollywood keduanya dalam film Star Wars 2015. 2017, Iko membintangi film Beyond Skyline. Peran penting juga didapatkan Iko dalam film Mile 22 2018. Karir Iko semakin moncer pada tahun 2019. Ada 2 film internasional yang tayang, yakni Triple Threat dan Strabber. Dalam sebuah acara, Iko mengatakan banyak memetik pelajaran tentang bagaimana menjadi aktor film laga yang baik. Iko tidak mau membandingkan produksi di dalam negeri dengan di luar negeri. Yang jelas, kata Iko, kreativitas bintang laga Indonesia sudah dihargai di Hollywood. Warga kampus yang saya banggakan, demikian tayangan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Tonton terus program Kampus bersama saya, Sumartono Mulyo Diharjo. Ayo, jadilah warga kampus yang mantap, mandiri, kreatif, dan peduli. Dari halaman Masjid Nur Zikrila di Kota Padang yang indah dan menawan ini, izinkan saya mengingatkan warga kampus. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa membuat sejarah masa depan. Siapa saja bisa jadi orang sukses. Siapa saja punya peluang yang sama menjadi orang hebat. Tapi ingat, jangan tunggu melarat baru berbuat. Jangan tunggu sekarat jika ingin menjadi orang hebat. Kinilah saat yang tepat merintis jalan menjadi orang hebat. Salam kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.